Ketua Umum PSSI Erick Thohir undang timnas Belanda untuk lawan timnas Indonesia. 9 pemain Bundesliga dengan followers terbanyak, Kevin Dix di urutan berapa ya? 6 pemain keturunan masuk daftar tunggu naturalisasi. Timnas Indonesia U20 resmi tersingkir dari persaingan menuju juara turnamen bertajuk Mandiri U20 Challenge Series 2025. Selengkapnya hanya di Region Champion. Ketua Umum PSSI Erick Thohir undang timnas Belanda untuk lawan timnas Indonesia. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia yaitu Erick Thohir bertemu dengan Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Belanda yaitu Guus de Jong. Dalam pertemuan itu Erick Thohir dan pihak Federasi Belanda berdiskusi sejumlah hal. Di antaranya ialah pengembangan sepak bola di usia muda dan senior serta sepak bola wanita. Selain itu PSSI mengundang timnas Belanda untuk melawan timnas Indonesia di tanah air. Erick Thohir pun berujar, bagaimana kerjasama Federasi Belanda dengan Liga yang bisa menghasilkan pemain berkualitas namun tetap bisa memberikan ruang untuk para pemain amatir. Kami juga mengundang timnas senior Belanda untuk bisa bermain di Indonesia, kata Erick Thohir dalam unggahan story Instagram pribadinya. Timnas Belanda pernah bermain melawan timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kala itu timnas Indonesia takluk 0-3 dari Belanda. Dalam pertemuan tersebut Erick Thohir nampak menyampaikan alasan kedatangan ke kantor Federasi Sepak Bola Belanda. Erick Thohir juga sempat bertukar jersey timnas Indonesia terbaru dengan seragam timnas Belanda. 9 pemain Bundesliga dengan followers terbanyak. Baik timnas Indonesia menjadi salah satu pemain Bundesliga dengan pengikut terbanyak di Instagram. Usai resmi bergabung dengan Borussia Mönchengladbach, Kevin Dix bergabung dengan Borussia sebagai pelabuhan barunya. Pemain berusia 28 tahun tersebut resmi meninggalkan klub lamanya yaitu FC Copenhagen usai kontraknya habis. Bersama klub yang baru, Kevin Dix dikontrak sampai 2030. Roland Virkus selaku direktur olahraga mengungkapkan alasannya. Menurutnya, Kevin merupakan pemain berpengalaman yang bisa ditempatkan di beberapa posisi lini pertahanan. Ia menilai Kevin akan cocok dengan skema permainan yang diusung Borussia di kompetisi baru nanti. Terlepas dari itu, Kevin Dix tidak butuh lama untuk bisa terkenal di Bundesliga. Selain karena kualitas permainannya, akan tetapi juga pamor di sosial media. Saat ini Kevin Dix memiliki pengikut Instagram terbanyak 1 juta lebih. Kevin Dix ada di jajaran 10 pemain Bundesliga dengan pengikut terbanyak saat ini, bersaing dengan bintang lokal Jerman. Di posisi pertama masih ada Harry Kane yang menjadi pemain dengan followers terbanyak di Bundesliga dengan total 17 pengikut. Diikuti Thomas Müller dengan 15 juta. Sementara itu, Kevin Dix bahkan lebih banyak ketimbang bintang Borussia Dortmund yang berposisi sebagai kiper, yaitu Gregor Kobel. Pengikut Gobel tak sampai di angka 1 juta. Ia hanya memiliki pengikut di Instagram sebanyak 609.000. 6 pemain keturunan masuk daftar tunggu naturalisasi. Program naturalisasi PSSI kembali menjadi sorotan. Beberapa pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia mulai menunjukkan minatnya bergabung dengan tim Indonesia. Sebelumnya sudah ada sekitar 17 pemain keturunan Indonesia yang sudah PSSI naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Bahkan jumlah pemain naturalisasi bakal bertambah karena ada beberapa nama pemain yang kini dalam proses. Pada 2025, timnas Indonesia tengah mempersiapkan laga penting di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadwal pertandingan meliputi laga tandang melawan Australia di bulan Maret tanggal 20 2025. Dalam 5 hari kemudian menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam kedua laga itu target kemenangan menjadi prioritas PSSI untuk membesar peluang lolos ke fase berikutnya. Dalam upaya memperkuat skuad Garuda telah mendekati beberapa pemain pula yang sangat berpotensial. Berikut adalah daftar tunggu dari naturalisasi. Yang pertama adalah Tommy Santiago, usianya 25 tahun, klub William II Belanda. Posisi bek tengah, potensi Tommy adalah pemain kunci di lini belakang. Ia sudah tampil dalam 19 laga Eredivisie musim ini.
Dia juga menunjukkan antusiasme untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kedua, Mylian Menhoff. Usianya 23 tahun, klub Stoke City. Posisi penyerang sayap. Potensinya sebagai pemain sayap dengan pengalamannya di Vitesse Belanda. Mylian memiliki catatan impresif dengan 15 gol dalam 77 laga. Di sisi lain, penunjukan Peter Kluivert sebagai pelatih menjadi daya tarik besar baginya. Selanjutnya, Ilyas Alhab. Usianya 26 tahun, posisi penyerang sayap. Potensinya meski bermain di Liga 2 Belanda, ia memiliki kemampuan serbaguna. Ia juga pernah memberikan sinyal kuat untuk bergabung dengan lewat unggahan di sosial medianya. Selanjutnya, Emil Audero. Usianya 28 tahun, klub Como asal Italia. Potensinya Emil, pria yang lahir di Mataram, adalah mantan kiper Juventus. Setelah sebelumnya memilih Italia, Emil kini membuka peluang untuk bergabung dengan Indonesia, terutama setelah skuad Garuda menunjukkan performa positifnya. Daniel Klien. Usia 23 tahun, klub FC Augsburg. Posisi kiper, Daniel memiliki darah Indonesia Jerman. Secara terbuka menyatakan minatnya untuk memperkuat tim merah putih. Penunjukan Peter Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia menjadi daya tarik bagi para pemain keturunan. Nama-nama seperti Uli Romeni dan Jairo Ridwol masuk proyeksi untuk memperkuat skuad dengan strategi PSSI yang berpotensi pada penguatan pemain. Harapan Indonesia dapat mencatatkan sejarah baru di pentas Piala Dunia nanti. Timnas Indonesia U20 resmi tersingkir dari persaingan menuju juara turnamen bertajuk Mandiri U20 Challenge Series 2025. Kepastian tersebut didapatkan skuad Garuda Nusantara kalah 2 kali di turnamen ini. Timnas Indonesia U20 kalah dari Yordania dengan skor 1-0 di laga perdana. Pada laga tersebut, tim asuhan Indra Sapri kebobolan dari gol cepat melalui tandukan Ibrahim Muhammad yang akhirnya meluncur keras. Pada laga malam tadi, Indra Sapri tampil dengan 5 perubahan saat berjumpa dengan Surya di tempat yang sama. Lagi-lagi skuad muda timnas Indonesia ini tidak sanggup menahan gempuran para pemain Surya. Timnas U20 Indonesia menyerah 2-0 dari Surya. Gol Surya dicetak oleh Mas Manap pada menit ke-30 dan Anas Musam di menit ke-65. Praktis persaingan juara tinggal menjadi milik Yordania dan Surya. Pada 2 laga perdana, kedua tim berhasil menghancurkan lawannya masing-masing. Selain lawan timnas U20 Indonesia, kedua tim berhasil mencukur habis India yang diundang di turnamen ini juga. Surya sukses mencukur India dengan skor telak 6-1. Dan Yordania serta Surya bakal bertemu di laga grup terakhir. Pertemuan tersebut bakal digelar pada 30 Januari 2025. Pada hari yang sama, timnas Indonesia bakal bertemu dengan India juga.